Setelah itu kami diantar lagi ke Permata Musara, ke Alga Musara, ditolak sama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Karena hanya di channel ini kita akan membahas bagaimana perjalanan dai, perjalanan ustaz dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini kita akan berbincang perjalanan dakwah seorang ustaz, seorang dai yang telah lama berkiprah di dunia dakwah, khususnya dai perbatasan, yaitu Ustadz Agus Nur Jamil. Rumah beliau kira-kira ada 5 menitan dari sini. Kita berada di Desa Lawirakat, Kecamatan Lawi Sigala, Kabupaten Aceh Tenggara. Namun sebelum kita berbincang dan mengupas bagaimana perjalanan dakwah beliau, kami ingatkan kembali untuk Anda untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube kami di bawah ini. Sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, sekarang telah hadir bersama kita Ustadz Tengku Agus Nur Jamil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Di channel ini kita membahas bagaimana perjuangan dai, perjuangan Ustadz Tengku dalam menyebarkan syiar-syiar Islam khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Ustadz. Pertama Ustadz, mendengar kata dakwah. Menurut Ustadz apa itu dakwah? Dakwah itu bahasa ya. Ada dua makna di situ, ada namanya tablik dan dakwah. Kalau tablik itu menyampaikan risalah, kemudian dakwah adalah mengajak daripada intisari tabligh tadi, intisari tabligh, kan? Mengajak dari mana yang tadinya kurang baik menjadi kebaik. Tadinya kurang untuk berminat beribadah menjadi berminat beribadah. Itulah dakwah dia. Namun kemudian di dalam dakwah ini pun terkadang ada yang namanya hambatan, ya. Ada yang namanya ujian, rintangan, itu pasti, sudah pasti. Itu tergantung karakter seseorang yang menyampaikan dan mengajak. Seperti itu. Itu secara dasar saja ya, bahwa dakwah itu adalah untuk mengajak kebaikan ke setiap orang. Ke setiap orang. Jadi Ustaz, ada beberapa pendapat di kalangan masyarakat kita dengar bahwa mereka menyampaikan bahwa dakwah ini hanya tugas Ustadz saja. Murni tugas Ustadz. Itu menurut Ustadz bagaimana pendapat seperti ini? Apakah memang betul memang dakwah itu hanya tugas Ustadz gitu? Sebetulnya itu ya agak sedikit keliru ya. Keliru, bukan berarti salah, tetapi kurang tepat pada tempatnya. Karena tugas dakwah ini, tugas untuk tabligh ini, yang pertama sekali kita ketahui bahwa itu yang diperintahkan adalah para nabi dan rasul. Iya, betul. Kan seperti itu. Akan tetapi banyak sekali ayat-ayat menerangkan kepada kita bahwa boleh jadi kita untuk mengikuti contoh-contoh Rasul, untuk menyampaikan. Andai kata tidak ada tabligh, tidak ada dakwah, maka barangkali cukup sampai di kita ini rukun iman, rukun Islam, sholat kita selesai. Iya, betul. Nggak ada lagi. Karena ada dakwah maka hidup suasana Islam. Iya, betul, seperti itu. Maka itu sangat kurang tepat bagi orang yang menyampaikan bahwa analoginya ya, betul, bahwa itu hanya tugas dai saja. Iya, betul. Dakwah tabligh itu setiap insan. Karena di situ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Iya, betul. Akan diminta pertanggungjawaban dirinya dan kepada orang lain. Iya, seperti itu ya. Jadi setiap kita adalah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'un. Ya, betul. Seperti itu kan. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang dakwah. Wa tasimu billahi di ayat sebelumnya. Banyak sekali. Tapi ada intisari yang harus kita cermati, bahwa seorang dai yang ditugaskan, yang diangkat oleh pemerintah Aceh, itu ada tugas pokok yang harus menyampaikan, tersentuh kepada masyarakat. Intinya salah satunya adalah menyentuh kepada kanun Islam yang ada di syariat Islam Aceh, harus tersentuh kepada masyarakat, sampai ke dalam masyarakat. Ini yang intisarinya. Iya, betul. Seperti itu. Kalau boleh kami tahu Ustaz, sejak kapan mulai berdakwah di Aceh Tenggara? Ya, kalau kita ditanya berdakwah, semenjak sampai di sini saya berdakwah, gitu kan. Kemudian 2004 saya datang kemari, nikah dengan beli pernikahan dengan orang perempuan warga Aceh Tenggara. Kemudian daripada itu ya berdakwah secara diam-diam lah katakan, ngajar ngaji, kemudian ada basic kita dari pesantren dari sana, ketemu dengan orang-orang soleh juga. Alhamdulillah tunjukkan Allah untuk belajar, dan kemudian ikut
tes menjadi dai perbatasan. Alhamdulillah lulus 2011 lulus ya. Maka bergabung di instansi di Nasihat Islam ini 2011 seperti itu untuk dakwah secara khususnya barangkali seperti itu. Pertama sekali terjun dalam bidang dakwahnya, apakah melalui khutbah Jumat, takziah atau lainnya, Ustaz? Pertama sekali bisa ketika ikut bergabung dengan dai ya, bukan secara khusus pribadi kan. Itu saya pertama ditugaskan di Kebun Serai. Akan tetapi di Nasihat Islam Kabupaten memohon untuk mengisi di Loser. Karena Loser itu sangat terpencil ya, kemudian sangat jauh dari kota, maka kami diantar ke sana. Awalnya kami ketemu dengan Mukim, ini agak panjang nih sedikit, boleh ya? Nggak apa-apa, Ustaz, silakan, Ustaz. Ketemu sama Pak Mukim, ya ini ceritanya, sehingga kami ditunjukkanlah untuk satu tempat, satu kampung. Ternyata di situ udah ada kawan kita, Daim dan Pati, itu sama-sama tidak kenal itu pada saat itu kan, Ustaz Selamat namanya. Setelah itu kami diantar lagi ke Permata Musara, ke Alga Musara, ditolak sama masyarakat. Allah alam, saya nggak ngerti saya. Masyarakat Muslim, Muslim. Artinya menolaknya begini, di sini kurang kurang membutuhkan dai. Ada yang lebih butuh katanya. Disuruhlah kami ke Permata Musara. Itu acara Jumat pertama. Mau mengisi Jumat, kan? Lalu kemudian kami berangkat ke Permata Musara, sampai di sana ada beberapa orang termasuk Pak Imam di situ yang udah diganti, itu mengatakan juga begitu. Di sini kurang kurang cocok dai di sini. Cocoknya di bawah sana. Di kilometer 80 terjadi. Tapi satu desa, beda kampung. Lalu kemudian di sana saya bukan malam Jumat lagi, bukan hari Jumat lagi, karena udah lewat waktu, karena ditolak. Sehingga malamlah situ tidur satu malam, saya pulang bawa pakaian segala macam. Sampai di sana bingung dakwah. Maghrib tak ada, zuhur gak ada, isya gak ada. Maksudnya nggak ada jamaah, nggak ada yang sholat. Di masjid. Nggak ada yang sholat. Nangis kita. Ya Allah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Harus sama siapa kita sesentuh? Sementara di situ ada non Muslim, ada Muslim. Cuma beda kampung. Kalau non Muslimnya ada sekitar 20 kakak. Di sini gabunglah dua kampung ini sekitar 100 kakak. Kami bertepatan di yang ada Muslim. Di situ bingung kami, gimana caranya? Nah, ini tergantung kita kan. Awalnya tergantung kita, kemana kita? Ikhlas gak? Saya dengan ikhlas ingin menyampaikan, mengajak kebaikan. Sehingga duduklah di kedai. Duduk di kedai, rupanya kedai cuma satu kampung. Asal sudah malam jam 8 kumpul semua. Di situ di dalam kedai itu semua. Di situ merundingkan untuk kerja besok, di situ juga untuk merundingkan untuk pembayaran gaji yang tadi siang, ya kan? Kemudian di situlah pembicaraan yang lainnya. Sehingga saya masuk pelan-pelan. Sehingga satu hari, 2 hari, 3 hari bingung masih kan? Masih bingung. Bahasa saya kurang paham. Saya orang Jawa Barat. Iya betul. Gere kebetih gitu kan. Betul. Udah sampai situ, saya berpikir kan gimana caranya. Akhirnya saya masuk. Bu, Pak, saya ikut kerja. Di sana lahannya adalah lahan tamas, baru-baru buka, jadi bisa tanam cabai. Jadi pertamanya memang ditolak. Untuk apa kerja, untuk macam lah kan? Bahasa itu. Tapi akhirnya saya mohon, saya ikut aja kerja. Gak usah dibayar. Nah, pokoknya saya ikutlah ke lapangan. Yang bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Siang nggak ada, sepi. Semua keladang. Malam cuma ketemu. Ya kan, anak-anaknya entah kemana, wallahualam. Nah, jadi pergi kami ke kebun, singkat ceritanya disitulah belajar. 1, 2, 3 orang kami sampaikan. Sebulan, nggak ada sebulan masih. Nggak ada orang. Belum ada, masih azan sendiri kan, qomat sendiri, imam sendiri. Lalu kemudian bulan berikutnya Pak Imamnya kena turun ke bawah, naik ke atas ada kawan. Berdua sama Pak Imam. Singkat ceritanya mulailah masuk. Rumpuk sama ibu-ibu. Kalau begini Ustaz kan enak nih katanya kan, bisa bergabung dengan ibu-ibu. Saya nggak habis cara. Udah masuk kebun setiap kawan, setiap saudara, saya masuk lagi ke rumah masing-masing. Satu hari ini saya 3 rumah jumpain. Beginilah ada teh manis kan, minum saya 3 rumah, besoknya begitulah seterusnya, sehingga alhamdulillah terjadilah ada namanya ngaji anak-anak, ada pengajian bapak-bapak, sampai hari-hari besar kami lakukan. Jadi terbayang nggak Ustaz? Ustaz kan dari Jawa Barat tadi. Betul. Jawa Barat. Jadi kan tersebar di berita-berita bahwa
masyarakat Aceh ini taat lah kira-kira gitu. Betul. Jadi sampai mengalami hal seperti itu pernah terbayang nggak itu Ustaz? Mengalami penolakan terutama dari masyarakat. Di sini. Awalnya Ustaz, awalnya saya memang dari kecil cinta dengan Aceh. Iya. Terpatri dengan bahasa ayahanda almarhum. Itu waktu kecil saya belum sekolah, itu selalu mereka ini membicarakan tentang Aceh. Bagaimana Aceh ini sebagai fondasi untuk Indonesia, karena kultur Islamnya kuat. Iya, betul. Kemudian dikatakan lagi ada yang paling indahnya adalah Serambi Mekah. Iya, betul. Itu yang paling indahnya. Sehingga terpatri. Iya. Pengen ke Aceh. Izin Allah ditakdirkan ya ketemu sama istri. Iya. Alhamdulillah sampai kemari. Nah, ketika dalam perjalanan yang dibayang saya masjidnya indah, penuh dengan tulisan Arab gitu kan. Iya. Rupanya Acehnya lain. Aceh Tenggara kan. Iya, betul ya. Masuk ke Tanah Karo. Saya yang tahu di sana dulu waktu kecil itu SMP SMA yang tahu adalah Palang Merah Remaja. Ada salib. Iya, betul. Palang Merah Remaja kan Simpang 4. Iya. Di sini banyak kali PMR di sini saya pikir. Kantor PMR, ternyata gereja sama kuburan. Lalu kemudian masuklah di Lepakam, sangat sejuk karena ada musola kecil. Iya, betul. Walaupun kecil dulu kan belum terbangun 2004, senang. Lewat dari Lepakam, Pombati, kemudian dilihatlah di Leomanti, gereja besar. Jumpa lagi, terlebih-lebih lihat anjing sama babi. Masya Allah. Ini bukan kritik, tapi ini memang kenyataan, kan? Nggak bisa harus kita pungkiri. Kemudian itulah pengalaman yang sangat kan. Kemudian masuk di kampung haji, disinilah tugas pertama itu nikah di sini. Tugas pertama jadi dai di Kebun Sore, pindah ke Gajah Mati, pindah ke sini sampailah kembali lagi di Kuta Lewrakat ini. Kuta Lewrakat ini. Ini Kuta Lewrakat. Iya. Oke Ustadz, di masyarakat Aceh Tenggara yang bisa dibilang heterogen Ustadz, dari suku, dari adat istiadat tentu berbeda juga dengan Ustadz yang dari luar provinsi. Betul. Jadi metode apa yang Ustadz terapkan dalam menyampaikan syiar Islam itu sendiri Ustadz? Yang jelasnya metode yang berbagilah sedikit. Yang saya terapkan adalah metode bertahap. Mulai daripada persamaan bahasa. Yang kita sampaikan, kenapa? Karena dengan bahasa bisa berbeda makna gitu kan. Namun kemudian setelah bahasa kita ambil bahasa Indonesia jelas gitu kan. Kemudian bertahap dengan adat istiadat yang ada di kampung. Itu contoh misalkan seorang muslim, anaknya muslim, ayahandanya non muslim. Ya kan? Iya, betul. Atau terbalik, anaknya non muslim. Dan ini perbedaan agama ya. Anaknya non muslim, kemudian ayahnya muslim. Bagaimana kalau terjadi seandainya dia misalkan hari besar, kan saling mengunjung dia. Iya, betul. Nah, kemudian di situ kita sampaikan mana yang haknya yang harus kita lakukan, ya makan makanan yang halal. Iya, betul. Tidak salah seorang ayah mengunjungi orang tuanya, sekalipun dia beda agama. Begitu dia kan, saya sampaikan selalu seperti itu. Atau sebaliknya, anak kepada orang tuanya. Itu ada terjadi Ustaz di Aceh Tenggara? Sangat banyak terjadi. Banyak terjadi. Namun kemudian ini yang harus kita sampaikan kadang-kadang ketika hari raya mereka, contoh misalkan orang tuanya non muslim, kita muslim, ya kan anaknya. Tanya, "Ustaz, bagaimana saya boleh datang?" Boleh. Tetapi bukan merayakannya. Saya bilang kan, bukan merayakan, tapi mengunjungi orang tua. Apakah boleh makan? Boleh makan yang halal. Kalau boleh bawalah sendiri. Gitu kan? Artinya bawa sendiri, kasih sama orang tua, kita makan sama-sama gitu kan. Seperti itu. Namun yang terjadi berbeda. Ya, ada saya pernah dapat cerita Ustaz. Dagingnya halal, dagingnya haram, kuahnya halal gitu. Oh, itu sangat salah. Maksudnya gini. Jadi dari ini tadi Ustaz, ada yang orang tuanya non muslim, adanya muslim atau sebaliknya gitu. Jadi karena kurangnya pemahaman agama tadi, maka mereka seolah-olah berpendapat seperti itu, dagingnya haram, kuahnya halal gitu. Nah, di sini tadi saya bahas bahwa yang pertama adalah persoalan bahasa, kemudian sentuhan ilmu kita kepada mereka. Kalau mereka tidak bertanya ataupun kalau kita tidak ngasih pelajarannya, tidak akan paham. Maka sedikit demi sedikit buatlah satu pengajian fikih, misalkan yang pertama sekali fikih, tauhid, tastafil lah kan, seperti itu, maka akan tersentuh. Setelah dia memahami, entah disuruh pun dah langsung paham sendiri. Nah, ada yang sebahagian yang tidak paham. Kenapa? Ini kan dagingnya babi, kuahnya
nggak apa-apa Iya, katanya iya, gitu kan. betul. Atau kualinya nggak ada masalah. Kualinya nggak masalah. Nah kan itu. Betul. Atau ada lagi babi haram, celeng halal kan celeng nih. Itu bahasa-bahasa mohon maaf itu yang sangat salah dan keliru kan. Iya. Sama-sama bentuknya, sama-sama zatnya yang memang mereka belum belajar. Iya, Belum belajar dengan fikihnya, belum belajar dengan tauhidnya, tasawufnya gitu kan. Maka itu belajar harus itu yang ini harus memang tastafi ini. Iya. Tasawuf ya, fikih, tauhid itu harus memang sentuh sama masyarakat. Paling tidak yang paling dasar-dasarnya saja. Betul, itu yang harus sampai ke masyarakat. Oke Ustaz, beberapa Ustaz ada menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Betul. Seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Menurut Ustaz, sarana dakwah berupa media sosial cocok tidak diterapkan di Aceh Tenggara? Kalau untuk zaman milenial hari ini, sebetulnya sangat cocok untuk milenial hari ini kan. Kenapa? Memang awal saya ketika nyampaikan ke mohon maaf ke umat gitu kan, itu bilhal. Lebih tersentuh bilhal. Kita mencontohin, kita ketemu gitu kan, kita dilihat dulu gitu kan, itu bilhal namanya. Langsung saya wudhu, lihat gini orang gitu kan, saya minum di kedai kopi gitu kan, kayak mana cara minumnya gitu kan, seperti itu. Saya ngobrol, bertanya mereka, bilhal namanya. Akan tetapi hari ini orang zamannya milenial lah katakan. Iya betul. Setiap anak kecil pegang HP, yang ditontonnya adalah YouTube, itu sangat efektif sebetulnya. Sehingga kita mengalihkan suasana pikiran anak-anak remaja hari ini untuk mengarah kepada pelajaran-pelajaran agama yang ada di YouTube. Ya, tapi memang tantangannya besar. Kita ada nanti pengajian di YouTube, ada juga yang lain di YouTube, lebih banyak yang lain daripada pengajian. Iya betul. Seperti itu, maka udah layak lah. Memang harus ada lah untuk hari ini, zamannya milenial hari ini harus ada lah untuk di YouTube seperti itu. Baik di dalam pengajian ataupun wawasan secara umum, kajian-kajian seperti ilmiah seperti ini misalnya. Oke Ustaz, sejak berdakwah mulai dari 2004 kemudian terjun menjadi dai perbatasan 2011. Tentu suka duka yang Ustaz rasakan itu sangat banyak. Saya yakin itu. Tadi udah sedikit diceritakan bagaimana dukanya, ada ditolak dan lain sebagainya. Kami ingin mengetahui sukanya Ustaz, kesenangan bahagia yang menjadi seorang dai itu seperti apa? Sebetulnya kan tergantung daripada niat, awal keikhlasan. Banyak orang yang menjadi dai salah tujuan. Iya. Contoh Ustaz, contoh salah tujuan itu. Contohnya supaya dia menjadi pamor, iya. Sehingga punya target nilai mahal, ketika nanti kena keburukan jatuhnya luar biasa. Iya. Itu sangat salah. Tapi karena kita niat ikhlas karena Allah, terlebih-lebih kita ada nama intansi. Allah SWT berikan kemudahan dalam rezeki. Ya, di samping kita menyampaikan dapat pahala, rezeki juga alhamdulillah. Seperti itu. Namun kemudian andai kata baik itu walaupun di intansi ataupun bukan di intansi, dakwah itu sesungguhnya bagi orang yang ikhlas sangat indah, sangat nyaman. Kenapa? Kita berbagi kebaikan. Kita menyampaikan kebaikan. Bahkan kan banyak sekali yang menerangkan tentang kebaikan ini, ya nanti bersama dengan Rasulullah SAW dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Karena tujuan pandangan dunia ini adalah untuk akhirat, bukan dunia semata itu kan, seperti itu. Kemudian ada beberapa orang yang tertarik, ada beberapa orang dari kalangan muslim tertarik dengan barangkali bukan kita memuji daripada seorang dai, tapi memuji karakter seorang Islam. Karena Islam itu bersih, kan. Kemudian ada beberapa. Yang pertama ada perempuan ya, perempuan itu anak masih SMA itu tertarik dengan muslim sehingga datang ke orang tuanya untuk dia masuk Islam. Alhamdulillah orang tuanya mengizinkan dan kami bawa, kami syahadatan, marganya kalau nggak silap saya maka sendiri. Alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua ada juga lewat pernikahan. Ya, ada namanya Muhammad Ilham itu di desa Kampung Karo. Desa Salam. Semenjak kami tugas di sana, ya kami dakwah keliling-keliling lah rumah ke rumah gitu kan. Kadang-kadang malam sampai jam 1:30 malam untuk cerita-cerita di kedai kopi tentang agama, tentang iman gitu kan. Dengan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah dengan ada pertukaran pernikahan ini ya, dari mereka ke kita, sehingga ada beberapa orang termasuk Umar Ilham, kemudian ada lagi Fernando ya, di Salam itu 2 orang masuk Islam. Pindah kami ke Kampung Haji ada 1 orang lagi masuk Islam, itu perawat ya, perawat namanya Santi. Alhamdulillah masuk Islam.
Jadi ada 4 orang ya, sebelum itu ada yang masuk Islam juga. Itu lewat pekerjaan lain selain menjadi perdai. Alhamdulillah. Ini makanya sangat kita gembira sebetulnya kan. Di Aceh Tenggara khususnya ya, yang kami ketahui itu bukan bertambah yang murtad, tapi bertambah yang muslim. Nah, makanya sangat dibutuhkan seorang dai ini untuk langsung terjun ke pelosok-pelosok, terpencil dan perbatasan. Seperti itu. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa keliru orang yang menyampaikan bahwa dakwah itu adalah tugas Ustaz. Mungkin beberapa sahabat pejuang dakwah dimanapun berada ingin menjadi seorang dai, ingin menjadi seorang Ustaz. Gitu. Secara materi udah siap nih kira-kira Ustaz. Selain itu menurut Ustaz apalagi yang perlu disiapkan mereka kalau ingin menjadi seorang pendakwah, seorang pendai? Yang pertama sekali adalah saya balik ke awal, ketulusan niat. Ketulusan niat. Apakah ingin menyampaikan risalah Allah ini? Ya kan, menyambung daripada Rasul ini, tulus ikhlas atau hanya sekedar? Nah, itu yang perlu diperbaiki. Mohon maaf, niatnya dulu. Sampai ke awal, ke dasar sekarang, tukang azan udah digaji. Iya betul Ustaz, betul. Banyak tukang azan diganti. Kenapa? Karena uang. Karena uang. Ketulusan nggak ada lagi. Guru ngaji yang tak pandainya ngaji jadi ngajar ngaji. Iya betul. Ya kan? Iya. Banyak ustadz yang instan, mohon maaf saya bilang. Iya itu. Yang orang-orang paham zaman dulu istilahnya dikesampingkan. Muncul mereka-mereka yang baru sekarang ini yang tujuannya adalah materi. Sangat tadi salah. Maka persiapkan mental keikhlasan. Mental keikhlasan yang terpenting. Karena kalau sudah berawal dari keikhlasan, keriduan, bukan tujuannya untuk dunia. Karena tujuannya akhirat. Karena Allah Subhanahu. Itu aja. Oke Ustaz, pesan terakhir, pesan-pesannya untuk penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara Ustaz. Yang pertama, saya berpesan cermatilah untuk menonton. Yang menurut akal kita baik, ambillah. Tapi kalau kita lihat yang buruknya menurut akal kita, kepandang yang lebih buruk, tinggalkanlah. Kemudian yang kedua, seandainya awalnya kita salah niat, kalau sudah kita melihat menonton YouTube yang berbasis dengan keimanan, insya Allah akan kembali keimanan itu datang. Itu aja pesan. Oke Ustaz, terima kasih sudah bersedia berbincang di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara, sudah berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus berdakwah, terus berkarya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sahabat Pejuang Dakwah Agara, perbincangan kami perjalanan dakwah seorang ustadz, seorang tengku, seorang ustadz, seorang guru kita juga, yang mana beliau telah ceritakan bagaimana susah payahnya berjuang berdakwah di Aceh Tenggara. Mudah-mudahan sahabat pejuang dakwah yang ada di rumah dapat mengambil pelajaran dari apa yang beliau ceritakan sehingga menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.